Halo Bor, ketemu lagi sama gua Bawi di Part 6 Channel. Kali ini gua kedatangan tamu nih, ini salah satu narasumber gua yang lumayan cukup namanya cukup tersohor ya di jalurnya. Nah, sebelum gua memperkenalkan diri si narasumbernya ini, gua mau kasih tahu nih salah satu tempat rekomen buat lu orang nih yang mau kopi santai atau mungkin lu mau bawa pasangannya ke sini. Di sini juga tempatnya mantep, pokoknya sangat recommended buat lu nongkrong pacaran ya. Di sini ada 2 lantai ya. Nama kafenya itu ASN Resto Cafe. Alamat tepatnya ini pas banget patokannya di depan PGB ya, Jalan Merdeka. Langsung aja, mungkin gua nggak mungkin panjang lebar, gua langsung memperkenalkan narasumbernya. Langsung lebih enak lagi, langsung aja gua suruh dia buat memperkenalkan dirinya langsung. Oke, gimana kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Bang. Sekarang memperkenalkan diri dulu buat teman-teman kita nih, karena banyak juga nih yang request Akel ya kan, Akel lewe. Nah, langsung aja perkenalin biar nggak makin penasaran. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama asli Stephen, dipanggil Akel. Basis Base Jam Lewe Lepas angkatan 2014. Oke, Akel lewe lepas ya. Dia ini basisnya sangat di ujung ya, di ujung berung dah pokoknya. Oke Kel, gua bermaksud datang ke sini nih, mengundang lu datang ke sini nih, gua mau sedikit tahu tentang kisah lu nih di Tridharma. Kayaknya angker banget nih ceritanya, angker banget. Gua mau tahu sedikit dari lu pertama sekolah sampai lulus gitu. Nah, sebelum panjang lebar, gua mau tahu dong alasan lu ini masuk Tridharma itu kenapa sih? Alasannya sebenarnya mah nggak gimana ya. Pertamanya nggak niat ke Tridharma, Bang. Pertamanya mau ke Bina Sejahtera, berhubung di kampung ada temen satu Tridharma, udah masuk Tridharma. Oh, jadi diajak sama temen ini. Kalau boleh tahu siapa tuh temen lo? Biar disebutin aja, mungkin dia nanti bisa ngundang ke sini. Akem namanya, Akem. Oh, Akem ini lulusan tahun? Lulusan tahun 2011 kan. 2011. Nah, lu masuk Tridharma ini diajak sama si Akem. Nah, lu pasti di situ itu lu kan diajak sama dia. Lu punya cerita nggak sih pas pertama awal masuk sekolah di Tridharma ini? Kan biasanya kalau orang pertama masuk sekolah ini ada namanya masa tataran ya. Ketika lu masuk Tridharma, lu itu biasanya diajak sama abang-abang kelas ini ya. Contohnya si Akem ini. Nah, lu punya cerita nggak sih pas pertama masuk Tridharma itu biasanya di masa MOS ya? Di masa MOS pertama awal MOS mah biasa aja, Bang. Biasa aja. Iya. Pertama masuk MOS ditatar dengan base jam. Oh, dikumpulin biasanya. Ya, biasanya kan ada kalau di TD ini biasanya kan basis ini kumpulin ya. Nah, lu kan basisnya ini terbilang ya lumayan jauh lah kan. Lewe mungkin dan lewat lagi dari Lewiliang itu biasanya lu dikumpulin nih ya kan. Nah, biasanya ada namanya perkumpulan, terus biasanya ada namanya lagi janjian, tataran, bener gak sih? Ya. Nah, lu punya kesan nggak waktu MOS ini? Awal MOS paling terkesan baru ganti abu, Bang. Berarti udah ngelewatin orientasi. Iya. Awal ganti abu, hari pertama ganti abu. Sini kan semua di Basta tuh temen semua, Bang. Temen semua, satu tongkrongan SMP. Hari pertama masuk sekolah sengaja berangkat siang sama temen lah. Pas nggak sengaja, temen ini kan Basta semua temen ini. Benar. Nggak tahu dibantai, Bang. Dimakan. Iya, dibantai karena lu tahu pindah dari SMP itu kan temen lu udah gitu tongkrongan, tapi pas lu masuk TD ini lu dibantai. Gimana nih, asik juga nih ceritanya. Dibantai itu si Akem kata lewat pas Lewiliang kan macet tuh pasar. Si Akem berdua dibantai, ger. Wah, sialan kata gua kan ya kan. Wah, dibantai. Turun dicemplang, ada temen lagi kakak kelas.
Pas turun nungguin setengah jam lewat bang 3 angkot. Mau nggak mau kan kesel kan, oh lu tadi makan gua, masa iya mau gua nggak dimakan? Gitu, dibales. Dibales, udah sama dimasukin, dibacokin. Bacokin gimana sih, bacokin sambil megang ini pintu, bacokin gini babi buta. Itu baru pertama kali ganti abu-abu, iya. Lu langsung ngebacokin. Iya. Keren juga ya. Langsung babi buta bang. Di babi buta langsung masuk sekolah, kalau nggak salah istirahat kedua masuk dengar kabar katanya cacat. Iya, cacat tuh awal pertama baru nyacatin orang. Tapi emang gini loh, biasanya kan kayak lu tadi bilang kenal gitu, satu tongkrongan, nongkrong bareng, lu kan dibantai, dia itu punya rasa bodo amat lah kayak gitu. Maksudnya lu udah masuk sana. Nah kalau untuk Ake pribadi itu kan kayak tadi udah ngebantai kayak gitu, berarti Ake juga ngerasa bodo amat lah gitu, temen juga orang gua udah dibantai, berarti Ake malah menggila di situ karena dia udah nongolin ya kan kayak gitu. Nah abis itu kejadian itu kayak gimana, coba lanjut aja, kayak seru banget tuh. Masuk sekolah, masuk istirahat dapat kabar dari teman juga sih, anak bastar itu kayak lu dicariin katanya, wah yang benar ya katanya, parah ini gituan, parah, udah ngilang dulu. Dengar hari si temen kena masuk itu masuk polsek. Oh itu dari pihak Ake Tridharma. Iya dari pihak Tridharma, abang kelas masuk ke polsek bang, berapa hari ya, 20 hari kalau nggak salah. Padahal itu Akel sendiri yang ngebacakin kayak gitu ya, tapi malah temen Akel yang dibawa kayak gitu. Iya, abang kelas. Itu ketangkapnya itu pas kejadian abis ribut, apa emang disusulin di rumah gitu? Selang hari bang, polisi langsung. Oh berarti bergantinya hari baru dicariin. Nah yang kena itu temen Akel. Abang kelas. Bisa begitu ya? Abang kelas yang kena. Nah Akel kan itu temennya udah kena nih. Nah Akel ini punya rasa takut nggak sih? Kan biasanya pasti ada kebawa-bawa kan, apalagi Akel kejadian itu kan Akel ngebancakin nih kayak gitu. Takut bang, takutnya yang pertama orang tua ya. Nah, orang tua takut gimana ini nyari duit ya kan. Apalagi baru pertama kali mos. Iya, kan? Ini mah diberhentiin. Alhamdulillah bang. Bekas itu apa? Rekan-rekan juga kan, PT, alhamdulillah itu. Sampai nggak tembus sama orang tua itu. Nggak sampai ke orang tua. Nah, itu setelah kejadian kan Akel tahu nih temen Akel ada yang kena. Itu Akel balik ke rumah, apa Akel mengungsi dulu, menghilang dulu dari basisnya kayak gitu? Mengungsi bang. Ngalong. Nah abis ngalong itu Akel emang biasanya kalau udah dicariin kan biasanya dapat info dong dari temen, kayak udah nggak dicariin itu kayak gitu. Nah itu kejadian pertama aja udah sangat ya lumayan serem lah gitu, maksudnya baru pertama kali mos tiba-tiba udah ngebantai orang kayak gitu. Nah biasanya kan ada beberapa harinya lagi, nah Akel nongolin muka lagi. Nah itu si pelaku yang dibancakin itu biasanya kan nyari Akel gitu. Ada balas dendam nggak sih dari si pihak lawan yang Akel lukain itu? Nungguin bang, balas dendam. Ditungguin di pasar dulu ya. Pasti ya, pasti udah siap badan aja dah kalau gitu, untung-untungan gitu. Nah dari situ kan dia kan mau balas dendam, pastinya Akel kayak gitu ditungguin. Nah itu dari situ ada nggak sih pembalasan dendam dari lawan Akel sendiri gitu? Kalau pembalasan dendam mah ada bang, sering dibacokin. Nah ini keren nih, dibacokin. Nah Akel sendiri ini pernah nggak sih ngerasa luka gitu? Nah ini soalnya dari kisahnya ini kayaknya bang undang si Akel gitu, dibacok katanya nggak apa-apa, dibacok nggak apa-apa. Ini penasaran banget, banyak banget penonton yang penasaran. Alhamdulillah bang kalau dibacokin mah alhamdulillah ya diselamatin gitu sama yang di atas gitu untung-untungan. Soalnya pakai jaket bisbol, dua lapis bang. Tapi kan bisbol itu ya celurit itu kan tajam gitu ya kan. Setebal-tebal
jaket gitu, ya pastilah ada badan robek, luka ya gitu. Tangkis, sininya buku doang bang. Wow, niat banget berarti. Tapi Akel pernah nggak sih ngisi kayak, soalnya jalur Akel ini jalur strong nih kan. Banyak tahunan abang juga kayak gitu kan. Ada contohnya ngisi tekbal kayak gitu. Jujur nih, kita jujur, pembahasan jujur nih di sini. Ngisi mah dari SMP bang. Dari SMP, berarti Akel ini emang dari SMP udah tekbal ya? Ya dibilang gitu. Nah, Akel kan tadi dibilang tekbal. Itu Akel itu gimana sih bisa sampai begitu? Emang dari SMP itu berarti emang Akel udah bandel dong ya kan? Udah sering berantem lah kayak gitu ya kan? Kalau berantem mah sering bang. Cuman namanya tradisi lah gitu, kita ngikutin. Kita kalau nggak ini kena kita, ya udahlah mendingan ngelawan aja. Ngelawan. Tapi emang belum pernah jebol gitu, luka bacok belum pernah. Berarti ini asik juga nih kayaknya isian deh. Ngisi di mana nih kalau boleh tahu? Alhamdulillah. Kayaknya asik banget deh dibacok di sekolah dari SMP, dibacokin nggak pernah ngapa-ngapa kayak gitu. Nah, abis kejadian MOS itu kan, MOS-nya aja itu boleh sangat serem lah maksudnya kayak gitu. Punya nggak sih cerita yang lebih menarik yang sampai saat ini maksudnya Akel itu sangat berkesan banget gitu di sekolah Tridharma itu, mungkin dari tragedi yang lebih berdarah atau yang lebih sangat Akel inget sampai sekarang kayak gitu? Cerita paling terkesan waktu itu nyambut BW ya, ulang tahun BW. Kalau nggak salah 11 orang. Itu di mana itu? Di Keranggan. Di Keranggan. Berarti Akel udah keluar jalur, berarti udah di basis orang. Berarti Akel ini sering main di basis orang juga ya? Iya, enakan di basis orang bang. Iya. Musuhnya banyak. Musuhnya banyak. Tantangan buat kita. Nah itu sama BW itu janjian. Kalau nggak salah ada temen beda apa ya, beda jurusan. Ada juga, katanya besok ulang tahun nih, berak. Udah cabut. Ada teman anak Cibinong cabut. Pas pagi-pagi bangun tidur, bolos sekolah itu bang. Bolos sekolah nongkrong di Keranggan. Ada anak kelas 3 kalau nggak salah, kelas 3 Keranggan 9 orang, kelas 1-nya 6 orangan bang, kelas 1-nya. Itu akhirnya masih kelas 1 ya? Ya masih kelas 1 gitu. Pas baru kayak ngopi tuh kan di jamu lah biasa ya, ngopi kalau kita main ke basis luar ya gitu. ngopi pas ngopi turun di tol tuh berak kaget keadaan nggak siap, belum siap bang, baru bangun tidur belum ketawa juga belum kumpul. Berak pas mau ngambil BR ya kan baru disiapin si Ence temen tuh, Ence ketabrak sama anak AUD di motor. Iya, anak AUD kan mau ngebagiin tuh di motor pakai CR mau ngebagiin, Ence ketabrak jatuh anak AUD, dibagiin sama anak-anak, geger nggak tahu di belah sana rame bang. Oh berarti itu pas kejadian yang dari motor itu anak AUD dibagiin kena apa? Nabrak si Ence. Nabrak si Ence, iya. Kan otomatis anak-anak refleks dong lihat temennya dibagiin kayak gitu. Nah ini posisi anak-anak ini langsung nyerang, refleks atau gimana nih? Atau jadi anak-anak AUD dari Cilengsi nih bang? Dari jalur sana ya. Dari Cilengsi ya, di motor nih mau bawa CR. Bocah pada di warung tuh yang ada tenda di seberang Keranggan. Iya. Tahu di atas. Di atas. Mau dibacok, nabrak si Ence mau dibacok, nabrak si Ence. Atau bocah dibagiin, lagi asik-asik dibagiin nih. Nggak tahu rame bang. Tapi itu bocah udah dibacakin sama bocah. Iya udah dibagiin. Ngeri juga ya. Dibaca. Ya, ini mah nggak ngurus ini, nahan yang depan. Akhirnya mana kelas 3. Sama anak kelas 3 biar. Makin banyak. Nggak tahu itu katanya jagoan apa sih namanya, jagoan Raskal katanya. Keo katanya demam katanya kan. Kagak ngaruh gimana ntar ya kan. Oh ini temen nih gimana nanti ya yang penting kita ngadepin dulu, lawan dulu. Yang banyak wah gak sini gampang lah larinya.
langsung bagi dia nangkis ya kan, Demang nangkis. Oh sempet ditangkis. Tangkis sama Demang bang, oke. Ini pakai apa ya? Pakai pedang. Pakai pedang. Tangkis sama Demang ya kan. Demang pakai cet, tangkis lagi. Kayak ditangkis. Iya, tangkis lagi. Oh ini keren ya. Berarti intinya ini perang ilmu ya, di depan perang ilmu. Iya, ya kan, tangkis lagi. Terus si Madan nyamperin tuh, bagel lagi sama si Madan. Dia lari si Demang. Ya kan, nambah lagi tuh. Jebol berak. Maju lagi jebol berak. Itu durasinya itu lama banget berarti lama, ya? Bang. Bisa 1 jam lebih gitu, ada nggak? Lebih. Wah gila, itu menguras tenaga Itu banget. mah pot-pot Yakama di situ itu bang. Benar. Terakhir itu TD jebol bang. Terakhir tadi mundur nih. Iya dari mundur. Nah pas kejadian bentrok ini tadi kan Akel bilang main tangkis-tangkisan nih. Nah dari Akel sendiri ini sampai sekarang ini nggak ada luka kayak gini, ini ajaib banget loh maksudnya kayak gitu. Ajaib loh. Nggak, dia main tangkis-tangkisan nggak ada luka maksudnya. Nah itu kan sementara si anak tadi yang jatuh dibancakin itu 1 doang korban. Nah ketika bentrok ini ada nggak sih korban selanjutnya? Apalagi itu kan ribut lama lah maksudnya kayak gitu ya kan, udah nyatu ya kan kayak gitu. Nah itu ada korban lagi atau nggak sih? Korban pas waktu itu ribut. Selain yang dibancakin itu? Korban kalau nggak salah berak ada kurang lebih 4 orang bang. Banyak banget. Banyak. Kalau TD 1 orang kelas 3 doang. Sama si Madan berdua. Madan kena. Madan kena. Ya, 2 orang. Itu kenanya itu parah apa nggak sih? Madan kalau nggak salah Madan Sampai dijahit gitu? iya dijahit. Dijahit berarti lumayan cukup ya, lumayan cukup parah juga. Nah itu kan udah ribut kayak gitu, otomatis kan dipisahin warga nih. Itu kan keren juga sih kalau maksudnya ribut sampai lama kayak gitu, dipisahin warga. Nah itu antusias si anak pelajarnya ini tetap kukuh ribut apa emang langsung bubar semuanya itu? Langsung bubar. Ngeri banget ceritanya canggih banget ya kan, bacot tangkis. Nah selain dari itu akhirnya kan abis janjian nih, itu cerita yang sangat berkesan maksudnya. Nah akhirnya pernah nggak sih ngerasain kayak ngebancakin orang kayak gitu sampai parah? Akhirnya kan kayak nggak pernah kena nih. Serem banget ceritanya, ampuh. Itu bisa di mana kali? Boleh dong. Itu keren banget, maksudnya lu nggak pernah dari kelas 1 mos hari pertama kena ngenain orang, terus lu janjian. Masa sih maksudnya kayak adalah maksudnya ada sedikit gitu luka kayak gitu. Luka mah nggak ada bang. Alhamdulillah masih diselamatin. Ya sholatnya lancar banget. Yang ditaruh dulu sebelum sholat. Nah kayak abis itu kan lu ribut. Nah abis kejadian ribut itu biasanya kalau ngalong itu kan biasanya ada 1 tempat lagi tuh buat ngungsi abis ribut. Abis itu ribut itu gimana? Apakah emang pulang masing-masing? Apakah gimana? Pulang masing-masing bang. Pulang masing-masing. Biasanya kan ditampung dulu tuh sama basis ya kan, biasanya ditaruh dulu Ya, ngalong kayak gitu. Enggak, ditaruh dulu sore balik. Kalau udah malam sore balik. Masing-masing basis gitu bang. Nah selain dari itu ada lagi nggak sih cerita yang mantap ya? Yang mantep di kereta bang. Gimana tuh di kereta? Seru deh di kereta. Berarti Akel ini melanglang buana juga, dia bolang juga ternyata ya. Main di basis ini namanya lumayan harum lah maksudnya kayak gitu ya. Itu kejadian main di kereta itu sama ngalong biasa aja apa emang janjian gitu? Enggak, jadi masing-masing basis nih bang nih, Cibinong, base jam, kereta, parung gitu ya, masing-masing kan anak yang badar lah. Ya udah lu jangan masuk kata. Ya udah yang masuk kemarin jangan bolos ya. Kebudut kata. Udah ayo jadi kebudut. Berangkat kalau nggak salah 6 orang. Berangkat kebudut bang. Naik di stasiun Cilebut ya, di stasiun Cilebut naik. Kita mau kayak polos aja bocah kereta. Bulak balik. Ada kayak ya udah naikin. Ada 2 gerbong bang itu bang. 2 gerbong. Iya 2 gerbong. Kalau nggak salah berenam pas 1 doang itu dicabut-cabutan. Pas baru pertama ribut di kereta itu dan nggak bawa apa-apa bang. BR ada di Bojong katanya. Udah jalan aja gimana nanti dah.
Bonistar doang. Ada tuh yang Selon tuh, satu anak kereta tuh. Siapa tuh? Sebutin aja gak apa-apa namanya. Oh, ada si Jimmy. Siapa? Cincek. Oh, Cinceng anak Cirebut ya? Iya, Nah. Singko. Ada tuh si Cincek tuh bang. Oke. Pas kereta jalan katanya. Siap ya, siap ya. Baru tuh bang pertama ribut kereta, baru ginilah gimana sih, bentrok gitu. Dia mau udah bawa lewang celurit tuh, Cincek pertama nangis bang. Rena nangis. Ya, sama kayak ditangkap, ya kan? Pakai ini alat apa aja tuh yang ditangkap? Bocahnya. Oh, kirain batangannya. Bocahnya tangkap, pakai alat ngukur itu, ngukur apa sih yang buat praktek tuh? Oh iya, jangka apa sih namanya? Yang ada jarumnya. Iya. Wah itu, udah mah, gear palanya kan sambungan tuh, makanya begini sambungan, udah dicocokin aja, gear, ditendang sama Cincek, anak Basta tuh anak Sekai, tendang jatuh bang. Itu ngomong, astagfirullah mati dia. Itu jatuh dari kereta apa jatuh di dalam? Dari kereta bang. Jatuh ke bawah. Iya. Ada yang jatuh, ada yang loncat itu. Oh. Astagfirullah itu bocah. Kata berani ya, untung nggak. Ada yang narik rem tuh bang. Narik rem. Kalau nggak salah narik rem, langsung kayak buru. Dan namanya nggak tahu ya kan jalur kereta. Buru katanya buru. Udah mau nggak mau loncat, kereta udah berhenti. Udah. Itu kan akhirnya biasanya di darat. Biasanya kalau basis lain gitu ngedenger ribut di kereta itu kan aneh lah, maksudnya gitu kan, ributnya di dalam, antara di dalam narik rem sama di atas. Nah, Ake sendiri ini apa sih yang Ake rasain ketika bentrok? Kaget, takut, atau emang udahlah emang gue biasa ribut kayak gitu? Gimana sih ini? Sebenarnya pengen nyoba aja bang. Pengen nyoba? Gimana rasanya ribut di kereta? Nyoba aja. Taunya lebih ekstrim aja. Lebih ekstrim. Nah, kejadian ribut itu kan Ake berapa tadi, berenam. Sementara musuhnya tadi berapa? Ada 2 gerbong. 2 gerbong. Pas kejadian ribut itu dari pihak Akel itu kan nggak siap juga, nggak ada barang kayak gitu. Nah itu ada yang kena nggak sih sampai tragedi kayak gitu misalnya? Bacakin gitu. Dari anak kereta sendiri nggak ada. Nggak ada. Malah dari si pihak lawan ini yang kena dicocokin. Iya. Sampai loncat ke bawah. Nah, ada yang loncat tuh. Ngeri. Kalau gua sih disuruh loncat di kereta mikir 2 kali. Nah, kan udah ribut, biasanya itu kan akhirnya lanjut narik rem ya kan? Narik rem nggak itu? Tahu siapa tuh yang narik rem? Itu lanjut narik rem. Nah, itu pas kejadian di bawah itu narik rem biasanya itu si anak pelajar ini lanjutin lagi di bawah. Ini lanjut lagi apa emang udah clear gitu? Enggak, udah clear. Udah clear. Iya. Akhirnya akhirnya lanjut naik kereta lagi. Enggak naik angkot. Langsung lanjut naik angkot ya karena takut di atas masa udah rame dong. Terus denger nih dari cerita katanya Akel ini pernah ngebacokin orang satu angkot katanya sampai kelingkingnya itu copot, bener gak sih? Iya. Gimana itu coba ceritanya biar tahu nih, jadi biar diluruskan. Jadi mungkin dari teman-teman cuman ngedenger ceritanya aja, karena yang tahu itu kan cuman yang tahu itu dibacokin doang. Nah, kita klarifikasi langsung dari orang tersebut ya. Jadi kisahnya dia sampai mutusin jari kaki. Gue bingung maksudnya. Biasanya yang dibacok kepala, badan, itu sampai kejadian kaki itu gue masih bertanya-tanya kok kenapa kakinya gitu. Coba kasih sedikit nih biar diklarifikasi. Jadi itu pokoknya mah baru Abu banget di Abu sama temen namanya Ngguy. Ngguy itu ya berangkat siang. Kira aman temen semua kali Bastar ya kan. Berarti ini kejadian ini masih baru-baru mau semua ya, baru-baru kelas 1 semua. Iya, baru kelas 1 bang. Santai teman-teman nongkrong semua kan situ yang masuk Bastar tuh alumni Nelbog, Nel Sabor, level lepas semua ya kan. Teman satu nongkrong apa-apa kali ya berangkat. Nggak taunya berani bang, ada yang makan di situ. Ada yang makan. Iya. Temen sendiri. Ini kejadian kedua kali makan temen. Iya. Biar keadaan angkot penuh bang. Enggak, jadi gini. Itu kan kejadiannya itu Akel mantekin ya kan? Mantekin. Itu kejadiannya itu di mana maksudnya kayak gitu? Di Lewiliang. Di Lewiliang pas Iya. Pasarnya. Kalau kejadiannya pas dibacokinnya di Cemplang bang. Cemplang berarti masih agak sini pertigaan. Ya. Tidak yang lewat dikit lah. Gitu. Nah itu pas
Akhil mantekin, itu mereka itu dibacakin nih sama Akhil. Itu posisinya itu bisa sampai kakinya itu yang kena, itu gimana ceritanya? Hawa kesel bang. Enggak, maksudnya gini loh, dia nurunin jatuh apa emang masih pertanyaan kok bisa kakinya loh? Enggak, gitu. jadi gini bang, jadi hawa kesel karena itu kan dibagi ini diangkut. Dia sama teman juga tuh dua orang jadi hawa kesel. Tuh, 3 angkot tuh ini apa lewat bang. Kata-kata bang kelas SBM katanya kan, langsung naik, langsung masuk bang, langsung masuk angkotnya. Pintu angkot kecil iya. Otomatis 3 angkot itu kan mereka ini di dalam penuh dong. Soalnya itu pertigaan bang situ. Jadi Akhil masuk ke dalam langsung babi buta. Iya, jadi masuk ke pintu, langsung dibagelin semua. Dia nggak ngelihat. Di situ Akhil sendiri punya perasaan takut sih kayak gitu, masukin ke dalam, nggak takut ditarik kayak gitu, apa emang udah gelap? Udah gelap bang, awal kesel. Awal kesel itu. Nah pas kejadian ribut itu otomatis kan dia diributin sama Akhil. Ini yang satu angkot dimasukin. Nah ini yang 2 angkotnya ini lagi 2 kemana? Maksudnya dia ngebalikin kah? Apa emang mereka lepas aja gitu, ditinggalin temen ini? Ya yang satu angkot yang 2 angkot belum datang bang. Yang 2 angkot tuh SBY. Berarti ini yang angkot pertama? Angkot pertama itu langsung dimasukin, tuh baru rokes udah bubar situ bang. Baru dengar kabar dari teman tuh anak kelas 1, anak Bastar itu kayak temen gua katanya itu kakinya jarinya temen lagi kita yang dibacakin. Ini mah teman satu kelas bang, satu kelas di SMP. Iya, satu bangku ya, satu bangku. Temen gua jarinya putus katanya. Aduh, udah tempat parah aja. Astagfirullah, ini mah aduh. Itu kalau nggak salah 30 juta bang. Oh, berarti itu sempat habis kejadian itu dituntut Akhil. Iya, dituntut 30 juta. Dituntut 30 juta. Jaminan abang kelas. Ditahan dulu, iya. Baru Akhil ngerahin duit, baru nih abang kelas ini itu mungkin dituntut buat perobatan kayak gitu. Iya, buat perobatan. Kayak gitu. Nah, tuh jadi teman-teman ya boleh lihat dari kisah si Akhil ini, dia punya dendam. Awalnya sih dia dibantai dibantai, dia meluapkan dendamnya ini. Dia gila sih, maksudnya sampai ke dalam angkot dimasukin. Maksudnya kalau kayak gua gitu dalam kereta masih oke lah ya kayak gitu. Ini dia sampai kebablasan masuk ke dalam angkot, sampai dibancakin sampai kakinya masih kelingkingnya kecopot gitu ya, gila kan. Nah itu Akhil punya penyesalan gak sih? Kan Akhil ini kan ngebantai kayak temen gitu, punya penyesalan gak sih? Nyesel mah ada bang. Misalnya kalau lepas dari keributan lah gitu, tawuran pelajar, misalnya mikirnya orang tua. Nah iya, apalagi Akhil tadi kan ngeluarin duit sampai 30 juta kayak gitu. Soalnya banyak bang orang tua nyari kesana kesini ya kan, gitu kesian sama orang tua. Nah kasihan bosan orang tua nih. Jadi buat temen-temen tuh, jadi kalau mau bandel apapun itu, setiap hal yang kita lakukan pasti ada kata penyesalan ya. Jadi setiap ingin melakukan perbuatan, ingat ya. Jadi kita harus melihat lagi nih dampak ke depannya. Jadi kayak Akhil ini dia salah satu ya mungkin yang bisa dibilang wah dia yang paling ada nama lah waktu ketika dia lagi mos. Tapi balik lagi ya, dia ini ngebabi buta kalap karena dendam. Tapi endingnya apa yang dipikirin? Dia menyesal karena orang tuanya tadi. Nah gitu. Nah Kel, itu kan kelas 1 nih, cerita kelas 1. Pas Akhil di kelas 2 kayak gitu, pernah gak sih punya cerita lagi kayak gitu? Banyak. Biar kupas kalian, kita kupas tuntas dalam silet. Ya. Banyak kelas 1 bang. Hah? Banyak kelas 1. Banyak kelas 1. Kelas 1 mah hampir semua basis bang. Jadi melakukan bener ada. Nah selain di terminal, tadi terminal mana? Tadi Keranggan. Kereta. Selain di situ cerita yang paling sangat mantep ini buat Akhil ini di mana? Di Cibinong. Nah emang biasa sih ya, kayak kita ini paling sering ya. Gue pribadi nih zaman sekolah main paling Cibinong, Keranggan. Itu emang Akhil itu emang demen main situ karena banyak musuh apa
di situ kan banyak banget tuh jalurnya, udah jalur gajah lah maksudnya Cibinong kayak gitu. Apa emang seneng aja main di situ, seneng nggak anak-anak lingkungan, temen-temennya kayak gitu? Ya lingkungan juga bang, seneng rintangannya lah. Rintangan boy, ini anak doyan ribut, seneng rintangan. Kita di Cibinong waktu semester bang nurunin kulit. Di kulit, Ya. Itu mah SBM biasanya sih. Iya Sky doang, Sky Lembut. Itu kejadiannya kayak gimana sih? Jadi balik semester nih, itu sebelumnya ada kasus bang di Leweng, ngebacotin juga anak caringin. Abis kasus, Iya ngalong ngalong, di Cibinong, di Cibinong kasus lagi di Cibinong. kasus lagi men, banyak banget kasus. Balik semester itu di truk bang, di truk kan biasanya itu apa sih? Beman. Beman ya, Beman. Beman di Jambu. Itu lewengnya Akel sama Kudil. Kudil, ya berdua. kena. Ya. Kudil, Beman kulit bang udah dijegat. Dipantekin di depan. Iya di kulit, mau nggak mau turun sendiri. Akhirnya turun sendiri. Iya turun duluan bang, kan yang lain pada di truk nih. Akhirnya mau loncat langsung, loncat. Itu keadaan mobil itu emang udah berhenti apa Akhil loncat ini keadaan mobil masih jalan? Berhenti bang, Udah berhenti? langsung loncat kepalanya tuh langsung lari. Jadi sekayang Mebut kan banyak tuh dua jalur. Iya. Aku langsung robos ke tengah. Jadi di tengah tuh enak, disangkanya anak Sky gitu. Langsung bagiin semua. Itu pakai BR. PBR. Pakai BR dan di situ ada korban lagi. Ada korban ininya nih. Ngeri banget ya. Ngeri banget di situ ada korban. Dia baru kasus kelas 1 hari pertama ganti abu-abu. Setelah itu dia kasus buntungin kaki orang dan di situ dia lanjut lagi. Itu posisinya dia ini masih dicari dan dia bukan meredam malah ngalong, dia emang demen ribut. Nah pas kejadian ribut itu ada yang kena. Nah itu dituntut lagi. Tuntutnya sama anak Cibinong bang. Sama anak Cibinong. Iya, anak Sekainya nuntut ke anak Cibinong. Kan ada tuh, ini kan kulit. Sebenarnya kan ada kan anak-anak TD tuh. Ada tuh satu orang kalau nggak salah namanya, ada dah namanya. Berarti dia yang kena tuntut. Iya dia yang kena. Kenapa sih? Padahal Akel di situ yang ngebacakin. Iya ngebacakin. Nah pas kejadian ngebacakin ini kan Akel turun duluan nih. Iya. Cek, turun. Ini teman-teman Akel yang lain ini apakah ikutan ribut ngebantu? Apa emang pas ketika Akel masuk ke dalam ini, apakah mereka emang langsung bubar gitu? Jadi Akel masuk nih, taunya SBM pada udah bentrok bang sama bocah. Nyatu. Ya sedangkan Akel sendiri di jalur SBM. Di dalam main SBM. colongan. Dia pas dibacakin, diger sama Akel, ada yang kena tuh langsung kaget ya kan. Pas aku dibagel, kena bang ini bang bagel pakai pipa kalau nggak salah. Nggak berdarah. Alhamdulillah bang nggak. Alhamdulillah lagi dia nggak berdarah. Boy, kuat banget ilmunya, gila. Dibagelin bang, langsung lari ke bocah kan, pengen dibacok sama bocah. Iya. Karena disangkain SBM. Disangkain SBM, untung teriak. Tede. Ya si Akim saya tuh langsung lari ke belakang, soalnya sakit ini apa? Iya, pasti. Pakai pipa truk buat nginin roda itu. Gila. Pakai pipa truk boy, lu tahu kan beratnya kayak gimana, tapi dia nggak apa-apa, luar biasa sih Akim. Jendol bang, nggak apa-apa. Itu lu kena, terus reaksi lu ketika lu kena itu gimana? Gitu. Pokoknya pas reaksi kena itu bang, pokoknya mah langsung dibawa di motor bang. Langsung dibawa di motor. Ya sama abang kelas anak Ranggan kalau nggak salah. Itu dibawa ke rumah sakit atau ke? Enggak ke rumah. Ke rumah langsung diobatin tuh ya. Ke rumah siapa atau diobatin intinya jendol ini ya bang. Gede banget kayak telur. Jendol bang. Itu gede. Apa sih yang lo rasain dari itu? Itu kan takut, kalau gue pribadi sih kena pala kayak gitu kan, gue takut maksudnya luka dalam kayak gitu. Namanya lagi ribut mah nggak ada rasa-rasaan bang. Nah itu kan setelahnya biasanya kan kalau kayak gue sih kepala, dan gue ngalah ke rumah sakit dan kepala soalnya kayak gitu. Itu akhirnya nggak ada sampai pikiran ke situ. Ya setelahnya muriang. Muriang bang. Iya muriang ini soalnya gimana ya? Perih bang, pas kuping. Tapi nggak berdarah dong. Enggak lah. Nggak berdarah, gokil. Nah akhirnya
sampai ke rumah temennya. Terus kejadian itu kan ada yang temennya yang kena, itu temennya yang kena dituntut ya? Iya, cuma Itu anak Cibinong bang yang kena itu yang dituntutnya. iya, anak Cibinong. Nah terus Ake sendiri punya rasa takut ke sih Ake ke bawah kayak gitu? Takut bang. Pasti. Ada rasa takut bang kalau udah semua ngelakuin pasti ada penyesalan bang. Selain dari itu cerita mana aja nih kayak yang lebih menarik gitu buat kita kupas. Cerita gimana ya, yang bertiga bang di Lulian Pusat. Bertiga? Iya bertiga. Jadi ribut itu mah. Jadi turun di angkot nih, turun. Janjian kau katanya, ayo janjian Tapi bertiga? Tiga. Di tongkrongan SBM. Itu Ake nyamperin? Enggak, abang kelas ada. Abang kelas siapa Iya, itu? Kudil Kudil berarti ya? Iya. Terus itu gimana kejadiannya? Ya, janjian katanya, udah janjian. Mau nggak mau kan kalau kelas 1 mah ya. Pasti ngikut terus Mau nggak mau. Janjian ngambil BR. Udah mulai bang. Pas tongkrongannya tuh pas area SBM ada pom bensin itu di situ. Jeder ribut. Kudil di depan, Madan di belakang kanan, aku di kiri bang. Tapi itu bertiga orang ngaruh semua ya sebenarnya. Ribut, ada yang nyolong bang di ngumpet di pohon mangga tuh, pohon mangga juga pakai kelewang. Tangkis bang, pede pakai buku. Ngeri banget tangkis. Potong kelewangnya. Guys, lu udah pernah lihat orang nangkis tapi kelewang. Nah, pas kejadian bertiga itu, akhirnya kan bertiga nyamperin. Nah ini posisi musuhnya ini banyak banget apa banyak aja? Banyak banget. Iya, masih selalu aja SBM ya bang. Iya. Pas lah gitu banyak. Ada 3 angkot malah ya. Tapi itu lawan bertiga doang, posisi Iya. gitu. Lawan bertiga itu posisi pas ketika gesekan itu, akhirnya sempet pastilah namanya orang itu punya rasa panik kayak gitu. Iya. Nah akhirnya sendiri ini kayak gimana nih ngelawan rame-rame kayak gitu sampai apalagi sampai ada kejadian pedang patah lalu kelewang. Mau nggak mau bang kayak gitu mah diberaniin gitu. Pas ribut dia pas kelewang patah ya langsung pada lari udah jadi. Berarti nggak ada korban di situ? Nggak ada korban sama sekali. Akhirnya doang ini sobek. Jaket apa badannya juga? Badan sobek bang. Ini ada doang, bajunya doang sobek loh. Enggak, badannya ini tembus ke sini nih. Dijahit tapi sampai dijahit? Nggak dijahit, berarti itu cuma titik doang. Tapi darahnya banyak bang. Ternyata dia ada berdarahnya juga, gengs. Nah pas kejadian ribut itu, Ake bertiga, yang lain kabur. Musuhnya ini kabur. Itu apa sih yang Ake lakuin setelah ribut itu? Apakah Ake bergegas ngejar dia? Apakah Ake balik lagi nih? Ngejar bang. Ngejar, pas ngejar itu pas mau sampai dimasukin ke gangnya ya kan, gang SBM itu warga udah rokes, langsung cabut naik motor. Berarti nggak ada ngebalikin kayak gitu. Jadi udah langsung habis itu akhirnya bergegas balik apa nongkrong lagi? Balik bang. Balik. Pas balik ini abang kelas bang. Ada satu tuh yang ini. Siapa tuh abang kelasnya? Kalau boleh sebutin aja nggak apa-apa dong. Ada abang kelas tuh yang ini dah, yang salon tuh. Lalu lewat lagi bang bertiga bang. Terus ribut. Abis ribut, ini udah jebol. Iya. Terus akhirnya balik, ketemu lagi abang kelas, mau ribut lagi. Itu Iya. gimana tuh ceritanya? Enggak, pas habis ke rumahnya nih, ribut juga, udah ke rumah, kata abang kelas, udah samperin lagi. Namanya masih penasaran kan abang kelas, samperin. Bocah SBM lagi pada nongkrong, ini belum sembuh bang, masih basah, masih berdarah. Iya masih berdarah. Turun abang kelas, ayo mau lagi gak? Dia rungus, ada dia rungus, ayo mau lagi gak? Pada diem aja, pada doang bocahnya. Itu reaksinya dia diem gitu, nggak ada ngelawan. Oke janjian lagi atau kayak gimana? Kagak ada mana sih, kagak ada. Biasa nih, dia cuma bertiga, habis ribut, jebol, dia balik ketemu abang kelasnya masih nafsu, disamperin lagi.
Gimana tuh ceritanya? Ya kan? Serem banget ceritanya. Nah, ketika lu nyamperin itu bertiga, itu reaksi si musuhnya itu nggak ada ngelawan lagi, itu lu bergegas, lu di situ ngamuk atau lu lanjutin kayak gimana atau lu puter balik? Enggak, abang kelas katanya lagi dia, katanya kata abang kelas saya lagi dia, pada diem. Udah langsung cabut balik. Berarti udah cabut. Itu cerita bagus. Ya, ada lagi nggak sih? Bakalan gue bongkar terus nih. Ceritanya seru banget, kayaknya panjang banget ceritanya dia nih, nggak habis-habis kayaknya. Ada dicaringin bang, Dicaringin, caringin Dramaga tuh. Caringin Dramaga, ya. Itu gimana itu? Balik sekolah atau nggak salah sekolah siang. Sekolah siang itu mah udah pasti deh, namanya SBM tuh nungguin sampai malam. Sampai jam 9 nungguin, nggak mau turun bang. Nah itu akhir itu turun itu akhir barengannya sama teman-teman, biasanya kan basis. Iya, nah, sama basis. Itu sama basis, iya. Rame dong. Rame kalau nggak salah satu angkot. Bejim satu angkot, bejim lewe lah. Satu angkot. Bang udah tradisi dicaringin mah bang. Turun di jembatan. Di jembatan tuh disambut sama SBM, disambut. Yang maju yang di depan Akel, si Madan, si Budil. Ada anak dari tiganya atau nggak salah. Ibu jeder. Emang Selon juga tuh bang anak caringin. Nah ini mantep nih. Oke. Selon gimana nih? Coba sebutin dari pertama Akel naik angkot itu ribut jeder. Nah ketika ribut itu posisinya itu kan di situ rame banget ya, maksudnya dicaringin itu rame banget, masih dibilang kota lah kayak gitu. Nah itu akhirnya tetap bergegas turun setinggi ributin apa emang bablas? Ini pas turun di jembatan, ribut jeder ditangkis sama anak Bastar tuh bang. BR Akel. Iya ditangkis jeder. Dia mojok, bagelin lagi, main tangkis Akel, Madan, Udil tuh. Bertiga yang ngeributin. Iya. Nah ini teman-teman yang lainnya ini kemana? Ngelawan yang lain. Bagi dua. Oke, bagi-bagi. Iya, bagi dua. Ribut jeder. Mojok satu tuh, yang Selon dah. Yang Selon tuh anak caringin. Yang batu lah. Iya, yang batu, iya. Mojok. Pas dibacok, jeder ini apa tangannya buntung. Aduh. Ini yang dicariin buntung. Jadi gimana bisa ini doang nih, bisa jempol lagi. Itu keadaan posisi dia nangkis bisa sampai buntung kayak gitu, gimana tuh ceritanya? Jadi dia mojok malah bisa lari. Mojok di warung. Dibacakin berarti. Iya, dibacakin. Berarti dalam posisi sama bocah. Ribut itu dia berarti diturunin jebol nih ya kan? Jebol. Udah gitu sisa dia sendiri nahan. Iya, nahan dibancakin sampai buntung nih, keren banget ceritanya. Buntung itu ini kan tangan kayak gitu, itu bisa dibancakin kayak gitu, itu siapa yang bancakin? Kalau nggak salah, ramean bang yang bancakin. Abis lah pokoknya. Abis pokoknya itu. Dia beraninya nakisin bang. Udah berdarah juga, lihat darahnya. Nakis berani banget. Dia nakis udah ojek kan prokes tuh, udah cabut langsung lari cabut. Iya ngeri banget guys. Dibancakin sampai jarinya itu yang berapa itu? 3. Ini kan tiga-tiganya putus. Kalau nggak salah 3 bang. Serem banget anjir. Nah pas ketika ribut itu kan ada yang kena, Akel lanjut pulang dong, ya kan. Nah itu selanjutnya ini ada ini lagi nggak sih balas dendam dari si pihak lawannya itu kan apalagi sampai parah lah kayak gitu. Bang. Nuntut lagi. Berapa kali yang kena kalau nggak salah itu emang anak dari 3 yang kena. Yang kena anak Wong Kolot, abang kelas. Iya. Berarti sampai ditahan sama polisi, ketangkep? Enggak ditahan. Enggak, berarti disusul ke rumah. Sementara itu pelakunya banyak. Nah ini yang lain ini pada kemana ini? Ya pelakunya banyak, yang kena itu abang kelas. Abang kelas juga itu ngebacakin gitu. Yang kena itu yang lain cabut. Tuh, gengs. Lu lihat ceritanya serem banget ya kan? Dari kaki, tangan, ya kan? Kepala, sampai tangan buntung. Nah, kayak kan kalau dari jalur lewe ini biasanya kan sekolah ini banyak banget nih rintangannya. Itu bisa dibilang jalur gajah lah ya, jalur gajah dari Lewiliang. Apa sih pengalaman Akel dari rumah sampai ke sekolahan? Itu kan janjian yang tadi pengalaman janjian sampai tangan buntung dituntut. Nah, dituntut kayak gitu. Nah, itu pengalaman yang paling parahnya itu ketika berangkat sekolah, rintangan yang paling parah itu di mana sih?
Rintangan yang paling parah, kalau berangkat sekolah mah aman bang. Berangkat sekolah aman, nggak ada yang matekin. Jarang. Pulangnya baru ditungguin kayak gitu. Kalau berangkatnya mah nggak pernah bentrok. Iya. Nah ini Ake kan berangkat dari aman, berangkat dari rumah, pulangnya aman. Ake pernah ngerasa jerah nggak sih kayak gitu, maksudnya sementara setiap hari Ake kan ya terbilang sangat jauh ya, maksudnya rumahnya ya dari ujung ke kota lah, maksudnya kayak gini, dari ujung Lewiliang kayak gitu. Ake punya nggak sih perasaan kayak gitu, takut sehingga ngedon sampai ya Ake berpikir lah gitu, kayaknya gua harus kayak gimana kayak gitu, berhenti atau kayak gimana, punya nggak sih gitu? Ya kepikiran pengen berhenti sih bang. Pengen berhenti nggak kuat juga ya. Kasian sama orang tua. Nah balik lagi ke orang tua. Iya. Nah itu kejadian kelas berapa kayak yang sampai tangannya buntung kayak gitu? Itu masih kelas 1 bang. Kelas 1 semua, serem ceritanya. Ini agak tahun berapa? 2014 ya? Iya. Gengs, nih lihat. Serem banget ceritanya, dari kelas 1 sampai mau naik kelas 2 ya. Sampai barusan dia ngerasain bentrok, dicaringin, dia ribut, temen-temennya rame-rame ngebacakin orang sampai tangannya putus tuh. Lihat ya, banyak kan merugikan orang lain. Selain dari itu ya mungkin Ake juga nafsu, egonya tinggi ya. Nah Ake kan udah banyak cerita nih, coba kasih satu poin cerita sampai kelas 2 nih. Tadi kan jalur kelas 1 ini ceritanya angker-angker nih, pas kelas 2 kayak gimana ya? Pas kelas 2 yang jarang ribut bang. Itu semenjak 3 kali itu dituntut, udahlah. Paling kita bawa kelas 1 udah, biar kelas 1 yang ribut gitu. Berarti Natar. Ya, pas Nataran itu. Ya, Natar doang bang. Jadi mikirnya gimana ya? Pokoknya mikirnya kesian sama orang tua kita. Nah, benar-benar. Nah, Ake kan kelas 2. Ake kan ada ngerasain namanya Natar. Ake pernah ditatar. Ake ngerasain Natar orang itu sama nggak sih? Biasanya kalau basis Ake ini kan tradisi Natarnya juga ya lumayan lah ya kayak gitu. Contohnya gitu, nggak bober digampar kayak gitu. Ake pernah ngelakuin itu nggak sih pas jadi abang kelas kayak gitu? Pernah sekali. Aja sekali itu inget. Itu juga nggak tega bang. Itu nggak tega. Itu kalau nggak salah yang Natarnya anak Ciomas. Kalau emang nggak Natar, udah urusin deh. Udah, kalau emang bawa doang gitu. Kalau yang masalah urusin bayar ada bidangnya lagi. Bagi anak Ciomas itu mah. Berarti Ake ngerasain Natar dan ditatar, dan tragedinya Ake ini cukup banyak kan? Kayak gitu. Oke, Kel, itu kan udah cukup banyak banget nih cerita-cerita Kel, dari basis sendiri ke basis ini udah banyak lah cerita yang pahit kayak gitu. Yeah. Ada nggak sih Kel punya rasa ingin pengen ketemu sama yang orang yang udah Akel lukain gitu, pengen minta maaf, atau Akel mungkin mau sampaikan langsung lewat sini, nanti mungkin ada dari temen-temennya, mau ini Akel nih yang ini udah minta maaf lah kayak gitu. Yang namanya manusia itu kan pasti ya pastilah, maksudnya saling memaafkan kayak gitu. Akel sendiri kayak gimana nih maksudnya gitu? Akel mungkin mau sampaikan buat temen-temennya nih kayak gitu. Ya mohon maaf buat yang waktu di jalur yang sudah pernah dibacakin. Ya mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon maaf aja sebesar-besarnya. Ya jadi intinya Akel meminta maaf nih buat teman-teman atau yang udah pernah terluka atau dilukain sama Akel ya. Intinya balik lagi, itu kenakalan kita masa sekolah lah, beda lagi sama sekarang. Ya mungkin kita sekarang udah ngerasa lebih dewasa, kita udah tahu apa yang harus kita lakuin. Nah makanya Akel meminta maaf buat teman-teman yang udah ngerasa dilukain atau dirugikan ya. Akel ya mau sedikit edukasi aja buat temen-temen kayak gitu. Akel kan nyesel gitu. Nah dari penyesalan itu bisa nggak sih Akel sampein, udahlah maksudnya gua doang cukup yang bandel kayak gini, tolong temen-temen sadarlah, turunin egonya kayak gitu. Buat apa sih berantem kayak gitu? Iya, buat yang masih di jalur gitu bang, yang masih di jalur, stop lah tawuran. Kesian orang tua, kalau kita kenapa-napa nyari sana nyari sini orang tua ya kan, kesian bantuin pulang ya kan. Udahlah stop, buat apa tawuran, nggak ada gunanya. Nah
teman-teman udah sedikit banyak nih kisahnya si Akel. Jadi buat lulu yang udah kemarin request Akel dong katanya Akel lewe ya kan, katanya ilmunya kebalnya nggak hilang-hilang nih ya. Jadi udah kita klarifikasi ya, Akel dari kelas 1 dia udah bikin masalah pas hari pertama abu-abu, dia udah ngebacokin orang ya. Terus yang keduanya dia sama ngebacokin orang sampai kakinya buntung katanya, kelingkingnya ya. Yang ketiga sama dia sampai ngerasain dituntut ya. Dia si Akel ini wataknya keras ya, gimana ya, keras. Jadi dia itu wah gua nih maksudnya gua nggak mau kalah lah, contohnya dendam kayak dia sama temennya kayak gitu. Udahlah, jadi buat temen-temen yang masih suka tawuran, masih suka ngelakuin hal-hal yang merugikan diri sendiri, udah stop ya. Jadi kita ambil pelajarannya ini dari temen kita ini, salah satu temen kita yang udah nyesel sampai dia nurunin egonya, ngalah yang tadinya dendam karena dibantai sama temen, sampai dia mengalah nurunin egonya, pindah ke sekolah lain ya. Jadi buat temen-temen cukup itu edukasi dari Akel, penyampaian dari Akel ya. Mungkin dari saya juga cukup sekian ya, mungkin itu aja dari saya. Tetap pantengin terus Partner Channel, jangan lupa ya di komen di bawah, di komen sebanyak-banyaknya, pencet juga tuh tombol like ya, tombol lonceng, subscribe, jangan lupa share ke seluruh pelosok Nusantara. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Check it out.